Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Felisa Zaira Putri Supi dengan NIM 0801111825301019. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh kakak pembimbing Aslab, yaitu tugas dengan menggunakan SPSS. Tugas ini dari mata kuliah Praktikum Pengantar Teknologi Informasi. Yang pertama kita ke variabel view. Di sini saya ingin mengisi kolom ini terlebih dahulu, yaitu nama. Saya mengisi sesuai ketentuan yang telah diberikan oleh kakak-kakak Aslab. Setelah nama, jumlah pindah kerja. Setelah itu di sini ada lama bekerja. Lalu di sini ada rata-rata gaji. Di sini ada jam lembur. Jam lembur tiap minggu. Setelah itu ada kenyamanan. Ada kinerja satu sampai ke dapat kayak gitu aja guys ya. Lalu setelah itu di sini saya ingin mengganti desimalnya ke 0,0. Nah, setelah itu yang dinama ini saya ganti menjadi string. Oke, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini ada 7 jenis namanya. Lalu kita ke data view. Di nama sini saya ingin membuat A sampai F. Ini aku ulang pakai kapital. Ini, F. Terus jumlah pindah kerjanya di sini yang pertama ada 7, 3, 4, 1, 5, 6. Lama bekerjanya di sini ada 6 bulan, 48 bulan, 12 bulan, 120 bulan. Di sini ada 24 bulan, 10 bulan. Rata-rata gaji ada 15 juta, ada 9 juta, di sini ada 6 juta, di sini ada 11 juta, 20, lalu 7. Oke, sini ada 10 jam, jam nomornya. Lalu ada 6 jam, 8 jam, 4 jam, 12 jam, lalu 5 jam. Kenyamanan ada 2, 3,
dua, dua, empat, tiga, satu. Kalau di sini ada kinerja, 87,5, 55, 48, 40, 60. Oke guys, di variable view tadi saya ingin menjelaskan dulu, saya menggunakan underscore karena dia tidak bisa menggunakan spasi di dalam SPSS ini. Nah, juga dia harus menggunakan huruf kapital terlebih dahulu. Setelah itu, di sini saya ingin membuat tabel baru, yaitu skor akhir. Dengan transform compute variable. Lalu di sini kita buat skor akhir. Skor akhir. Lalu di sini di ketentuan kakak aslinya itu udah dibuat 0,7. Terus kita kali dengan kinerja, kita tambahkan 0,3. Setelah itu kita kali dengan kenyamanan sekarang. Ini kenyamanan 1,4. Lalu kita kali 25. Kali 25. Nah, di kenyamanan ini kita kurung karena yang ini yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Yang dikali dengan 25 ini. Lalu kita klik OK. Oke, setelah itu, nah, udah ada guys skor akhirnya. Skor akhir ini nggak perlu lagi ya kita ubah di variable view, dia bisa dari tadi langsung aja udah itu. Lalu di sini saya ingin membuat kategori penghasilan dengan transform lagi. Lalu di sini saya menggunakan record into different variables, nggak lagi menggunakan yang tadi. Setelah itu di sini saya akan rata-rata gaji. Lalu ini namanya kategori underscore penghasilan. Hasilan. Kita change. Di sini alt new false. Di sini kita buat yang rendahnya dulu. Kalau yang rendah itu saya ingin membuatnya di rank low stroke. Lows. Yang terendahnya 7. Terus kita aktifkan dulu output variables area strings supaya kita bisa mengetik di sini. Nah, kita add. Lalu di sini tengahnya kita 7, di bawahnya saya buat 12. Lalu di sini menengah. Menengah. Oke. Setelah itu di sini saya ingin membuat yang high, yang tertingginya. Sini saya membuat 12 yang high-nya. Lalu di sini kita buat ini. Ini. Lalu kita continue. Itu oke. Nah, ada kan guys di execute. Di halaman Windows itu ada. Nah, di sini kategori penghasilan itu ada yang A tadi tinggi, menengah, rendah, dan lain-lain. Di sini saya ingin membuat tabel baru, yaitu tabel status kerja dengan transform. Lalu kita compute variable. Nah, di sini yang skor akhirnya kita hapus saja. Kita buat status kerja. Status skor kerja. Oke, di sini kita hapus juga.
Kita ketik satu aja, lalu kita if kita. Nah, di sini kita include if case slash condition supaya kita bisa mengetik. Yang pertama kita pindahkan yaitu kinerja. Nah, kinerja kita pindahkan. Lalu di sini kinerja kita buat kurang dari sama dengan 3. Setelah itu kita buat dan jam lembur. Lalu kita buat lebih dari sama dengan 5. Oh, sorry guys, di sini bukan jam kerja ya. Ini kenyamanan. Nah, kenyamanan. Kenyamanan jam lembur tiap minggu. Setelah itu, kita klik continue. Oke. Nah, dalam nah di sini ada yang satu. Lalu kita buat lagi ke transform lagi continue variable. Nah, di sini tinggal kita ganti aja 2. Setelah itu if-nya kita ganti. Nah, guys, yang ini kita tidak perlu mengubahnya lagi. Kita tinggal nambah kurung aja. Di sini kita kurung. Terus di sini kita buat Nagasi. Nah, jadi dia tuh kalau Nagasi ini nih kayak ibarat tuh kebalikannya, guys. Jadi kita buat Nagasi aja biar lebih simple. Setelah itu kita continue. Kita oke. Oke. Nah, keluarkan guys. Nagasi. Nah, kita keluarkan guys dua dan lain-lain. Setelah kita buat ini, kita kembali lagi ke variable view. Terus ke yang status kerja ini. Di sini saya ingin mengubah ketentuannya. Kalau misalnya dia 1, itu ideal. Ideal. Kita add. Lalu kalau misalnya 2, tidak ideal. Tidak ideal. Kita oke. Nah, setelah itu kita kembali ke data view. Nah, di sini otomatis sudah berubah kan guys status kerjanya. Jadi yang 01 tadi itu ideal, terus yang 022 tadi tidak ideal. Makanya itu saya menggunakan yang ini tadi. Makanya itu saya menggunakan ini guys, yang 2 ini di sini. Oke. Setelah itu saya ingin melakukan deskripsi statistikal. Nah, seperti yang kita ketahui kalau deskripsi statistikal kita ke analisis. Kalau ke deskripsi statistikal, setelah itu ke frequencies. Di sini karena di sini lengkap guys, ada median dan lain-lain. Setelah itu kita masukkan aja di sini kenyamanan. Pindah. Lalu rata-rata gaji. Setelah itu kinerja skala. Nah, kinerja. Lalu skor akhir. Lalu kita statis. Nah, di sini kita conteng sesuai ketentuan yang udah ditentukan oleh kakak-kakak aslinya. Kalau kami kan ada min, median, setelah itu maksimum, minimum, maksimum, sama deviation. Deviation. Kita continue aja. Cuma 5 ini ketentuannya. Lalu kita oke.
Nah, ada kan guys, statistik semua. Oke, setelah itu saya ingin membuat grafik. Grafik ini kita punya dari graphs, ke dialog, ke bar. Simple, definite. Nah, di sini kita akan ke order statistik supaya kita bisa memasukkan variabelnya. Lalu di variabel ini saya ingin memasukkan rata-rata gaji. Setelah itu di kategori axis saya ingin memasukkan nama saja. Nah, lalu kita pencet oke. Oke, ini udah keluar guys tabnya. Nama A, B, C, D, E, F, dan rata-rata gajinya segini ya. Lalu saya ingin membuat yang keduanya tuh menggunakan V, V, grafik V. Kita ke graph lagi, lalu list dialog, kita ke P. The font. Lalu di sini kita klik dulu sum of variable terlebih dahulu. Status kerjanya kita masukin ke sini. Setelah itu yang define scalar bar itu kita ganti aja ke nama. Nah, terus kita klik OK. Nah, ada kan guys ini A, B, C, terus tuh ini. Nah, oke di sini saya ingin merapikannya dulu. Menurut saya terlalu besar ini grafiknya. Oke, selesai. Itu dia tugas yang telah saya kerjakan. Skor akhir, kategori penghasilan, status kerja, dan kita juga udah mengetahui deskripsi statistik. Baiklah, sekian pengerjaan tugas dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.